cerita apa itu? Masalah anak-anak Bu di dalam kelas Bu, sekali Bu. Banyak anak-anak yang mainnya ketimbang belajar sama saya. Yang ada pun yang belajar cuma beberapa aja Bu. Jadi Bu Anggi punya masalah di dalam kelas, anak-anak suka bermain di dalam jam pelajaran bahasa Inggris ya Bu? Iya Bu. Kira-kira apa rencana yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Saya sih mintanya agar lebih baik lagi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Jadi aktif ya. Bu. Sebenarnya bagaimana cara Ibu Anggi mengajar? Cara saya itu mengajarkannya menggunakan saya tulis tuh Bu di papan tulis kan Bu. Kemudian saya ceramah, kemudian saya memberikan tugas, memberikan buku cetak kepada anak-anak Bu. Ibu selama ini menggunakan media buku cetak, kemudian Ibu menggunakan metode mengajar cara ceramah dan menulis di papan tulis. Iya Bu. Dan bagaimana reaksi anak-anak Bu? Reaksi anak-anak sih Bu kurang tertarik Bu kalau kita menggunakan pembelajaran kayak seperti itulah Bu. Makanya mereka tuh bising, main-main karena cara pembelajarannya itu seperti itu Bu. Apakah Bu Anggi pernah menggunakan metode mengajar yang lain atau menggunakan media mengajar yang lain? Pernah sih Bu. Saya pernah menggunakan audio. Di situ ada motivasi anak-anak dan bisa memudahkan untuk pembelajaran mereka lebih baik lagi, menarik tadi, memberikan motivasi. Jadi sebelumnya Bu Anggi pernah menggunakan media audio di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Dan reaksi anak-anak tadi tuh tertarik, kemudian lebih terfokus lagi Bu, lebih bersemangat lagi di dalam kelas. Bu Anggi sebelumnya sudah pernah menggunakan media audio dan kira-kira nih Bu, apa kendala yang Ibu hadapi sehingga pada saat sekarang ini Ibu tidak menggunakan media audio itu lagi? Gimana ya Bu saya menggunakannya ya Bu? Kelas kita kan itu kan Bu bersebelahan sama kelas lain. Nanti kalau misalnya saya dibuat audio dalam kelas Bu, nanti kelas sebelah mendengarkan audio saya, kemudian guru sebelah yang menerangkan tadi Bu bisa dengar musik saya dan mereka pun nggak terfokus dengan pembelajaran yang diajarkan gurunya tadi yang di sebelah saya tadi Bu. Itulah sebabnya Bu Anggi tidak pernah menggunakan media audio itu. Iya Bu. Jadi permasalahan yang dihadapi Bu Anggi karena apabila menggunakan media audio dengan membawa speaker ke dalam kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat mengganggu kelas sebelahnya. Iya. Kira-kira untuk menghadapi hal tersebut, adakah cara yang Ibu Anggi lakukan agar bagaimana pembelajaran yang menarik tersebut tetap bisa terlaksana tanpa mengganggu teman di sebelah kita? Bisa Bu. Pertama saya meminta izin dulu kepada Kepsek, kemudian kepada penjaga perpustakaan agar saya bisa masuk ke dalam perpustakaan tersebut untuk memberikan pelajaran audio kepada anak-anak tadi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi Ibu Anggi memiliki ide untuk tidak terganggu di dalam kelas, maka membawa anak murid Ibu ke dalam ruangan perpustakaan. Dalam hal tersebut, Ibu akan komunikasi dengan kepala sekolah. Ide yang bagus itu Bu. Selain di dalam perpustakaan itu kan tidak mengganggu siapa-siapa ya Bu. Nah, kira-kira dalam hal komitmen Ibu tersebut, apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Rencana saya ke depannya, saya minta kepada kepala sekolah untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik lagi agar saya tuh bisa lebih mudah Bu untuk mencetak misalnya kayak gambar itu kan Bu. Untuk memajukan tadi anak-anak dia tadi itu tertarik Bu sama pembelajaran saya Bu, lebih memudahkan, lebih semangat lagi belajarnya, mereka lebih banyak tahu lagi Bu, seperti itu. Menggunakan media gambar gitu? Iya, menggunakan media gambar. Kemudian audio juga iya Bu, game juga iya Bu. Bagus sekali ide dari Bu Anggi ya. Ibu akan berencana membuat media pembelajaran dengan nge-print ya Bu ya, gambar-gambar. Kemudian
membuat metode bermain games Iya. dan menggunakan audio. Iya. Kapan kira-kira rencana itu akan Ibu laksanakan? Kira-kira sih Bu, saya akan memulai tahun ajaran baru Bu. Saya akan memulai pembelajaran itu. Itulah kira-kira Bu. Oh, karena kita udah di penghujung tahun ajar ya Bu, jadi Ibu berencana tahun ajaran baru Ibu akan menggunakan metode dan media yang sudah Ibu rencanakan tadi. Adakah orang-orang yang bisa Ibu ajak di dalam melaksanakan aksi Ibu tersebut untuk memudahkan aksi Ibu? Memudahkan aksi saya, Kira-kira orang yang membantu Ibu agar terlaksana dengan lancar. pertama saya minta kepada guru lain untuk membantu saya dan memaklumi keadaan di dalam ruangan tersebut. Karena kan kita kan bahasa Inggris Bu, kita kan nggak mungkin diam aja. Iya, pasti Pasti lebih kita ribet ya Bu ya. berbaur sama teman, cari jawaban Iya, di sana benar-benar. kemari. Namanya apalagi kalau udah game kan Bu. Iya. Nah, pasti orang tuh merebutkan siapa sih yang bakal jadi pemenang pertama, Iya. siapa yang benar, siapa yang salah. Iya. Dan di situ pun nanti Bu siapa yang salah akan saya kasih hukuman gitu. Ide yang bagus dari Bu Anggi. Ibu sudah punya rencana akan melakukan hal-hal yang baru yang membuat anak-anak merasa tertarik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bagus sekali Bu. Jadi ada lagi yang Ibu rasakan atau unek-unek lain? Kayaknya nggak ada sih Bu. Udah banyak kali saya ceritakan ya Bu. Maaf kalau banyak yang keluar sebentar ya Bu ya. Gimana perasaannya Bu? Kalau perasaan saya senang Bu bisa meluapkannya sama Ibu nih Bu. Jadi saya lebih termotivasi lagi, wawasan saya lebih bertambah lagi nih Bu, dan saya bisa bertukar pikiran sama Ibu nih ya Bu ya. Makasih banyak lah Bu ya atas waktunya Ibu ya yang udah kasih waktu ke saya. Iya, tetap semangat ya Bu Anggi. Iya. Semoga ajaran baru nanti kita bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada murid kita ya Bu. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak juga ya Bu atas Iya. waktunya. Iya. Ya, saya permisi ya Bu, saya kembali dulu ke kelas saya. Iya, silakan Bu Anggi. Waalaikumsalam. Oke, dadah. Ya. Baiklah, jadi tadi kami sudah selesai melaksanakan coaching di mana saya CGP Lisa Triana sebagai coach dan teman saya Anggi Pratika sebagai coachee. Pada permasalahan yang dihadapi teman saya tadi yaitu dia merasa kesal terhadap muridnya karena tidak tertarik terhadap pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukannya selama ini. Adapun cara-cara yang dilakukannya yaitu mengajar dengan monoton. Hanya menulis di papan tulis, kemudian melakukan metode ceramah dan memberikan buku atau buku cetak. Nah, seperti itu. Dan hasilnya nilai anak-anak rendah, siswa tidak tertarik terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Di sini proses coaching yang saya lakukan, saya menggali potensi mengajar yang dimiliki oleh teman saya Anggi. Banyak cara atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman saya tersebut untuk meningkatkan semangat ataupun ketertarikan anak-anak terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini pun dapat saya pancing dengan beberapa pertanyaan yang pastinya tetap melalui alur Tirta yang sudah kami pelajari di dalam modul yang ada di LMS. Pertama saya memancing apa tujuan dari pertemuan ataupun pertemuan kami ataupun perbincangan kami tersebut. Kemudian saya melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh Ibu Anggi selaku guru bahasa Inggris. Dan saya melakukan atau menanyakan rencana apa yang akan beliau lakukan untuk meningkatkan semangat ataupun ketertarikan anak-anak di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dalam hal ini beliau mengeluarkan semua potensi yang ada di dalam dirinya. Salah satunya beliau akan berencana menggunakan pembelajaran dengan media audio, audiovisual, kemudian bermain games, kemudian beliau akan menggunakan fasilitas gambar-gambar
yang akan beliau buat nanti melalui printer sekolah, dan dalam hal ini beliau mengatakan akan bekerja sama atau melakukan komunikasi dengan kepala sekolah untuk memudahkan aksi beliau tersebut. Dan yang terakhir, pada proses tanggung jawab, Ibu Anggi berencana akan merubah pembelajaran pada ajaran baru. Dan saya rasa itu merupakan satu hal yang menarik untuk seorang guru. Apabila dia sudah memiliki sebuah rencana, maka tinggal melakukan aksi nyata. Dan itulah tugas kami untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, dan bagaimana caranya membuat anak-anak menjadi lebih tertarik di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan saya rasa itu saja refleksi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, saya merasa puas dan merasa nyaman setelah saya bertemu dengan Bu Lisa sebagai rekan coaching, dan saya mendapatkan ide banyak setelah saya meluapkan isi hati saya, dan saya dapat menyelesaikan masalah yang ada di diri saya, dan saya berkomitmen di ajaran yang kedepannya, ajaran baru, saya akan menjalankan komitmen saya tersebut untuk memberikan pembelajaran, kemudian meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran di dalam perpustakaan tersebut. Dan saya berterima kasih kepada Bu Lisa karena saya sudah diberikan waktu untuk bercerita. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baiklah. Tadi saya sudah mengamati praktek coaching antara Ibu Lisa dengan Ibu Anggi. Bu Lisa sebagai coachnya dan Ibu Anggi sebagai coachee. Kegiatan itu sudah berlangsung dengan baik, di mana Ibu Anggi sebagai coachee-nya itu meminta bantuan kepada Bu Lisa sebagai CGP untuk mengatasi masalah yang dihadapi Ibu Anggi, yakni kebosanan anak terhadap proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Anggi sehari-hari di dalam kelas sebagai guru bahasa Inggris. Nah, hasil perbincangan antara Ibu Lisa dengan Bu Anggi adalah Bu Anggi berkomitmen akan merubah proses pembelajaran di kelas dengan melakukan yang biasanya dengan konvensional, yaitu dengan model ceramah dan hanya menggunakan buku paket. Sekarang dia akan berkomitmen bahwa Bu Anggi akan melakukan proses pembelajaran di perpustakaan, yaitu dengan menggunakan audio dan gambar, supaya proses pembelajaran di dalam kelas akan ada perubahan. Nah, pertama, Bu Anggi akan menjumpai kepala sekolah, meminta izin menggunakan perpustakaan dan audio di dalam perpustakaan. Nah, jadi rencana ini akan dilakukan oleh Ibu Anggi pada tahun ajaran baru nanti. Nah, demikianlah.